semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan di lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kepemimpinan sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Karena berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mengelola, memotivasi, dan membangun kerjasama untuk mencapai tujuan lembaga tersendiri. Dalam konteks PAUD, kepemimpinan tidak hanya terlihat pada kepala sekolah saja sebagai pemimpin lembaga, akan tetapi juga pada guru yang menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Melalui kepemimpinan yang baik, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat tercipta, sehingga mendukung perkembangan anak usia dini secara optimal. Jeneng anak kewan. Kewan ku ya apa? Kewan kewan dalam bahasa Jawa. Contohnya kewan apa? Contohnya kewan apa? Kecoa. Bahasa Jawa. Coro. Terus. Cicak. Bahasa Jawanya apa? Terus. Kucing. Bahasa Jawanya tetap kucing. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dalam lembaga PAUD, kepemimpinan menjadi faktor paling penting karena melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, hingga peserta didik tersendiri. Lembaga PAUD bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, akan tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya budaya positif, kerjasama, dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuan lembaga. Kepemimpinan yang baik juga mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan motivasi guru, serta memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak. Kepala sekolah merupakan figur utama dalam pengelolaan lembaga PAUD. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang luas, tidak hanya dalam bidang administrasi, tetapi juga dalam bidang akademik, hubungan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan mutu lembaga. Salah satu tugas kepala sekolah adalah menyusun program kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun ajaran. Program tersebut meliputi kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, kerjasama dengan orang tua, hingga pengelolaan sarana dan prasarana. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Dengan adanya arahan yang jelas dari kepala sekolah, seluruh tenaga pendidik dapat bekerja dengan tujuan yang sama. Kepala sekolah juga berperan sebagai motivator bagi guru. Dukungan, apresiasi, dan pembinaan yang diberikan dapat meningkatkan semangat kerja guru sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada anak. Dalam manajemen pendidikan, kepemimpinan memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama adalah fungsi perencanaan.
Seorang pemimpin harus mampu menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga. Visi yang kedua adalah pengorganisasian. Kepala sekolah perlu mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab agar setiap tenaga pendidik dapat bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Fungsi yang ketiga adalah pengarahan. Pemimpin memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada guru agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang keempat adalah pengawasan. Melalui pengawasan, kepala sekolah dapat mengetahui apakah program yang telah direncanakan berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pengelolaan lembaga PAUD yang efektif. Salah satu bentuk kepemimpinan yang penting dalam PAUD adalah supervisi atau pembinaan kepada guru. Supervisi dilakukan untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui supervisi, kepala sekolah dapat memberikan masukan mengenai metode pembelajaran, penggunaan media, pengelolaan kelas, maupun strategi dalam menghadapi berbagai karakteristik anak. Pembinaan guru sangat penting karena kualitas pendidikan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh kompetensi pendidiknya. Ketika guru memperoleh dukungan dan kesempatan untuk berkembang, maka kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada anak juga akan semakin membaik. Selain kepala sekolah, guru juga memiliki peran sebagai pemimpin di dalam kelas. Setiap guru berinteraksi langsung dengan anak dan menjadi sosok yang paling sering diamati oleh mereka. Anak usia dini belajar melalui peniruan, sehingga sikap dan perilaku guru akan menjadi contoh bagi anak. Guru menunjukkan kepemimpinannya melalui cara berbicara, memberikan arahan, membangun kedisiplinan, menyelesaikan konflik, dan menciptakan suasana belajar yang positif. Ketika guru mengajarkan anak untuk antri, mendengarkan teman berbicara, merapikan mainan, atau mengucapkan terima kasih, sebenarnya guru sedang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam proses pembentukan karakter anak. Kepemimpinan guru juga terlihat ketika mampu mengelola kelas dengan baik, mengajak anak untuk berpartisipasi secara aktif, serta menciptakan hubungan yang hangat dan penuh penghargaan terhadap setiap anak. Keberhasilan sebuah lembaga PAUD tidak hanya bergantung pada satu orang pemimpin, dibutuhkan kerjasama yang baik antara seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap guru memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang harmonis perlu dibangun dalam lingkungan kerja. Melalui kerjasama yang baik, berbagai kegiatan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan lebih efektif. Guru dapat saling berbagi ide, membantu menyelesaikan masalah, serta memberikan dukungan satu sama lain. Lingkungan kerja yang positif juga akan berdampak pada suasana belajar anak karena anak dapat merasakan hubungan yang baik di antara orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinan PAUD juga terlihat melalui kemampuan menjalin hubungan dengan orang tua. Orang tua merupakan mitra utama lembaga dalam mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, komunikasi yang baik perlu dibangun secara berkelanjutan. Guru dan kepala sekolah perlu memberikan informasi mengenai perkembangan anak, kegiatan yang dilakukan di sekolah, serta berbagai hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Melalui komunikasi yang baik, orang tua dapat memahami kebutuhan anak dan melanjutkan stimulasi yang diberikan sekolah di lingkungan rumah.
kerjasama antara sekolah dan keluarga akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak, karena anak mendapatkan dukungan yang konsisten dari kedua lingkungan tersebut. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kepemimpinan yang baik mampu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di lembaga untuk bisa mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Melalui kepemimpinan yang efektif, kerjasama yang baik, komunikasi yang positif, serta komitmen untuk terus berkembang, lembaga PAUD dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, serta dapat mendukung pertumbuh kembang anak secara optimal.